Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini. Sorry, saya sudah lama banget ini nggak bikin video terkait penggunaan R15, khususnya R15 V3, karena saya lagi beralih hobi ya teman-teman ke dunia trail, khususnya trabas. Jadi saya lebih aktif membagikan konten-konten di jalur-jalur trabas ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman penggunaan motor saya ini, R15 V3 saya ini. Saya sudah pakai selama 6 tahun. Jadi tahun kemarin itu sudah pergantian plat. Ini sudah mau bayar pajak lagi, tinggal 3 minggu. Ini udah ke 6 tahun. Ini keluaran 2018 R15 V3. Nah, pada video kali ini saya akan men-share kepada teman-teman selama 6 tahun ini apa saja sih yang sudah saya ganti, part-part apa saja yang sudah saya ganti. Nah, mungkin karena motor saya ini tidak dipakai rutin ya, karena bisa teman-teman lihat selama 6 tahun odometernya itu ya sekitar 32.000, hampir 33.000 selama 6 tahun. Jadi motor saya ini tergolong tidak begitu lelah untuk di perjalanan. Nah, apa saja sih yang sudah saya ganti? Yang pertama itu tentunya ban ya. Ban belakang saya sudah ganti itu 2 kali. Sudah 2 kali saya ganti. Dan ini bannya masih bagus. Masih bagus. Selain ban, yang kedua itu kampas rem. Kampas rem belakang itu ternyata lebih cepat aus ya. Kalau penggunaan saya sudah 2 kali saya ganti kampas rem belakang. Sedangkan untuk yang depan itu bannya baru 1 kali saya ganti, ban depan. Kampas rem cakram depan juga baru 1 kali. Nah, itu teman-teman penggunaan ban dan kampas rem cakram, penggunaan selama 6 tahun. Selanjutnya bagian gear set. Nah, untuk gear belakang itu belum saya ganti ya, belum pernah ganti. Ini masih ori dari dealer. Gear belakang dan rantainya. Nah, sedangkan gear depan sudah saya ganti 2 kali. Nah, ternyata penggunaan saya itu agak boros di gear depan. Sedangkan gear belakang nih masih awet, masih tebal. Itu teman-teman. Untuk kaki-kakinya, saya mau berbagi tips supaya penggunaan ban, kampas rem dan gear ini awet. Itu jangan laju teman-teman, pelan-pelan. Itu jangan laju bawa motornya. Nah, apa sih yang menyebabkan penggunaan ban, kampas rem dan gear itu boros? Nah, salah satunya dan pasti yaitu kecepatannya. Kalau kita selalu menggunakan motor ini dengan kecepatan tinggi, otomatis kerja dari ban ini ekstra untuk narik gas ekstra dia.
Nah, setelah untuk pengereman juga bekerja dengan ekstra, karena untuk memperlambat kendaraan ini dari kecepatan tinggi menjadi pelan, jadi ekstra dia. Jadi penggunaan kampas ini juga boros. Nah, itu ya, ban dan kampas. Selanjutnya untuk bagian gear rantai ini supaya awet, jangan sering-sering engine brake. Itu yang akan menyebabkan salah satunya rantai itu cepat kendor. Selain engine brake, itu penggunaan gear persneling atau biasa kita sebut giginya motor ya. Itu misalnya gunung, itu jangan dipaksa teman-teman. Misalnya gunung, motornya itu udah mulai melambat, itu harus segera dioper giginya, diturunkan, jangan dipaksa gasnya. Nah, biasanya dan pasti rantai itu cepat kendor pada saat tanjakan, itu masih dipaksa dengan gigi tinggi, misalnya gigi 6 atau gigi 5 itu masih dipaksa, itu mempercepat rantai motor itu kendor. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk suspensi, alhamdulillah masih aman. Bisa dilihat teman-teman, suspensi depan saya masih aman. Pasir yang ada di pipa shocknya ini harus dibersihkan teman-teman. Jangan sampai misalkan habis dipakai hujan-hujan, pasirnya tuh sampai mengering di situ, jangan sampai. Itu harus dibersihkan pasir-pasirnya. Selanjutnya komstir ini juga saya belum pernah ganti, masih awet ya, bukan masih awet, masih bisa dipakai. Karena itu dia teman-teman, karena saya menggunakan motor pelan-pelan dan hati-hati untuk menghindari adanya atau menghindari hentakan yang keras. Selanjutnya untuk filter oli itu biasa saya ganti 3 kali penggantian oli mesin, baru saya ganti 1 kali filter oli. Itu harus rutin teman-teman. Oli mesin kalau bisa 2000 km ganti untuk kendaraan motor yang tidak begitu intens dipakai. 2000 km ganti. Itu teman-teman gak usah berpatokan pada bulan, harus 1 bulan ganti, gak usah. Kalau motornya jarang dipakai, lihat aja odometernya 2000 ganti gitu. Kalau motornya rutin dipakai dengan jarak jauh, itu 1500 atau 1 bulan harus ganti. Itu untuk menjaga agar ring piston ini awet, supaya motornya tidak cepat ngebul ya, begitu ya. Seperti video-video saya yang lama itu, apa aja yang saya sudah ganti, itu stangnya teman-teman. Nah, stang ini yang saya gunakan adalah stang motor CB 150R, dan dudukannya juga saya belikan di Shopee. Itu. Selanjutnya knalpot. Nah, ini knalpotnya, knalpot Satria FU. Ini knalpotnya saya modif ya, leherannya saya potong, itu katalizernya masih ada, terus saya potong belakangnya dan saya sambung gitu teman-teman. Standar tengah seperti di gambar. Nah, standar tengah itu saya belikan standar tengahnya Yamaha Fiction, itu PNP teman-teman, langsung pasang. Kenapa saya pasang?
Ya, itu dia teman-teman. Untuk penggunaannya itu simple. Dan standar tengahnya ini selalu kita bawa ya. Beda dengan standar pedok. Hanya di rumah saja. Nah, kalau standar tengah ini misalnya jalan keluar kota ke tempat keluarga, itu mau cuci motor gampang teman-teman. Langsung aja di standar tengah udah. Beda kalau standar pedok, itu cuma di rumah aja bisa kita pakai. Oke, demikian teman-teman review pemakaian motor saya ini selama 6 tahun. Semoga bisa menjadi ilmu ataupun inspirasi buat teman-teman yang menonton video ini. Dan jangan lupa selalu support channel saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.